Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam syahrul mubarakah li ibadihil mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah tarwih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, serta selawat dan taslim mari senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Hadirin kaum muslimin jamaah tarwih rahimakumullah, kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang diakhiri dengan kata Ar-Rahmanir Rahim, Ghafurur Rahim, wa Anat Tawwabur Rahim dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha mulia dan maha agung sangat menyayangi, sangat mencintai makhluknya atau hambanya yang bernama manusia. Hanya ada kemungkinan bahwa kita atau banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak pernah merasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sangat berbahagia, sebagai bukti bahwa Allah sangat mencintai dan menyayangi kita, ya bisa kita lihat di dalam surah Al-Anfal ayat 160. Ya, Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'a fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun." Allah berfirman, barang siapa yang mendatangkan atau melakukan suatu kebaikan, maka Allah insya Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Dan barang siapa yang melakukan satu dosa atau pelanggaran, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar pelanggaran yang kita lakukan, atau dibalas 1 kali semisal pelanggaran yang kita lakukan. Allah menutup firman-Nya, wahum la yudlamun. Artinya ya mereka, kita semua ini insya Allah tidak akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya kalau kita melakukan kebaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu pasti dibalas 10 kali lipat, tidak dikurangi. Para hadirin yang sangat berbahagia, karena kalau misalnya Allah hanya membalas 5 kali lipat atau 9 kali lipat, itu berarti Allah berbuat zalim kepada kita sekalian. Padahal dia sudah mengatakan 10 kali lipat. Allah mengatakan wahum la yudlamun, kita semua ini pasti tidak akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya begitupun kalau misalnya kita melakukan satu pelanggaran atau dosa, ya dosa yang kita lakukan insya Allah hanya dibalas semisal pelanggaran atau dosa yang kita lakukan, tidak akan dibalas sampai 2 kali atau 5 kali dan seterusnya. Ya karena
Allah mengatakan bahwa Dia tidak akan berbuat aniaya kepada kita sekalian. Nah, oleh karena itu para hadirin yang berbahagia, ini berarti bahwa Allah sangat menyayangi kita. Artinya peluang kita untuk masuk surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian kelak itu 10 kali lipat, ya 10 kali lipat dibanding dengan peluang untuk masuk neraka. Ya, masuk neraka hanya satu, sedangkan untuk ke surga itu 10 kali lipat. Dengan demikian, ya sungguh sangat celaka bagi kita sekalian kalau misalnya ya ada yang masih mau masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah berjanji bahwa semua kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan dibalas dengan 10 kali lipat. Kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah menjelaskan ya bisa sampai ya 700 kali lipat, bahkan bisa dilipat gandakan sampai tidak terhingga para hadirin yang sama berbahagia. Nah, bukti yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita, ya di dalam 1 tahun itu kita diperintahkan berpuasa. Untuk apa kita berpuasa para hadirin yang sama berbahagia? Sesungguhnya kalau kita amati sungguh-sungguh bahwa hikmah yang terpenting di dalam ibadah puasa ini adalah mengajak kita untuk bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita masing-masing, ya. Mengapa diri kita harus kita kendalikan? Karena kita tahu bahwa manusia memang ya makhluk yang aneh, ya makhluk yang aneh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa kita lihat malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak punya nafsu, sehingga dengan demikian pantas kalau dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah wa yaf'alu ma yu'marun. Begitu para malaikat. Ya, berbeda dengan iblis. Iblis sebaliknya, dia memiliki nafsu yang selalu mengajak untuk bagaimana melakukan ya pelanggaran, ya tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika iblis disuruh bersujud kepada Adam, malaikat semua bersujud karena malaikat tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, iblis enggan bersujud, dia merasa sombong dan dia adalah termasuk orang yang kafir. Nah, di dalam diri manusia dua sifat ini berkumpul, ya menyatu para hadirin yang sangat berbahagia. Jadi bisa kita seperti sifat malaikat, yaitu tunduk dan patuh di dalam melaksanakan perintah Allah, tetapi terkadang juga kita ingkar melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam perjalanan hidup kita ini yang di sini pernah disampaikan oleh Rasulullah bahwa waktu kita hidup di dunia ini ya rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun ini pada hakikatnya kalau kita sadar itu kita melangkah menuju ke dua tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian kelak. Tidak ada tempat lain, ya tidak ada tempat lain para hadirin yang sangat berbahagia kecuali surga dan neraka. Ini sudah sering kita dengar, hanya mungkin ya andai kata surga dan neraka itu nampak di depan mata kita dan itu kita akan tuju, maka saya yakin semua langkah kita pasti kita arahkan ke surga para hadirin yang sangat berbahagia. Karena kita tahu bahwa surga adalah tempat
yang paling menyenangkan dan penuh dengan kenikmatan. Tidak ada yang mau menuju ke neraka, karena di neraka insya Allah di hari kemudian kelak kita akan dibakar, karena neraka pada hakikatnya adalah api yang sedang menyala-nyala. Para hadirin yang sangat berbahagia. Nah, karena kondisi manusia yang memiliki dua sifat yang bertentangan, sedangkan tempat yang kita tuju dua tempat yang juga sangat jauh berbeda, satu yang menyenangkan, satu yang tidak, maka kita harus kendalikan diri kita agar kita tetap berjalan menuju ke arah surga. Ya, tidak belok-belok para hadirin yang sangat berbahagia. Nah, bagaimana puasa bisa mendidik kita untuk tetap lurus berjalan menuju ke arah surga. Ya, kalau kita berpuasa, ya kita menahan lapar dan haus kira-kira 14 jam atau 13,5 jam. Kalau kita makan sahur jam 4, kemudian buka puasa jam 6, itu sekitar 14 jam. Dalam waktu 14 jam ini pasti ada waktu di mana kita dalam keadaan sendirian, tidak ada orang yang melihat kita. Istri kita mungkin ke pasar, anak kita pergi sekolah, kita sendirian di rumah. Ketika kita lapar dan haus, ya pasti kita makan. Ya, kita makan. Tetapi itu tidak kita lakukan. Ya, pasti kita tidak lakukan kalau kita berpuasa. Mengapa itu kita tidak lakukan? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat kita walaupun kita dalam keadaan sendirian. Nah, hadirin yang sangat berbahagia, kalau misalnya selama 1 bulan kita dididik seperti ini, ya bisa dibayangkan menahan lapar dan haus saja di siang hari Ramadan, saya anggap itu pekerjaan yang paling berat. Ya, atau ada yang menganggap bahwa itu ibadah yang paling ringan. Ya, ada kira-kira. Saya menganggap itu ibadah yang paling berat. Apalagi kalau di rumah kita tersedia makanan yang enak, minuman yang lezat. Ya, pasti ketika kita lapar, kelaparan kita semakin bertambah dengan mencium aroma makanan yang enak. Para hadirin yang sangat berbahagia. Nah, sedangkan puasa adalah ibadah yang paling berat, itu kita bisa lakukan selama 1 bulan penuh. Apalagi ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kalau misalnya kita sudah hayati bahwa ya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat segala aktivitas yang kita lakukan, walaupun tidak ada orang lain yang melihat kita, maka insya Allah kita tidak akan pernah ya berjalan ke tempat maksiat. Itu mudah sekali, ya mudah sekali kita lakukan. Mengambil barang orang lain yang tidak dilihat oleh yang punya, itu sangat mudah para hadirin yang sangat berbahagia. Mencaci maki, membicarakan kejelekan saudara-saudara kita yang lain, itu pekerjaan yang menyenangkan. Tetapi kalau misalnya kita yakin bahwa itu adalah merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengantarkan kita menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, ya pasti semua aktivitas yang kita lakukan akan menuju ke arah surga, karena kita sudah yakin dan patuh terhadap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi pada intinya bahwa puasa ini mendidik kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Ya, bagaimana bisa menahan hawa nafsu yang kita miliki. Ya, Rasulullah pernah dalam satu riwayat ketika beliau kembali dari perang Badar atau perang Uhud, ya raja'na minal jihadil asbari ila jihadil akbari. Kita ini sebenarnya kembali dari perang yang sangat kecil. Ya, para sahabat pada saat itu ya heran. Kalau begitu wahai Rasulullah, kita akan habis karena di perang Badar, perang Uhud ini
banyak sahabat-sahabat kita yang gugur syahid dalam peperangan tersebut, apalagi kalau perang yang sangat besar yang digambarkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan jihadun nafsi, ya perang melawan hawa nafsu kita. Artinya bisa kita mengendalikan hawa nafsu kita, karena itulah musuh yang sesungguhnya bagi kita sekalian. Kalau ada istilah yang mengatakan ada musuh dalam selimut, ya biasanya katanya ada musuh dalam selimut, itu biasa diumpamakan teman, ya teman sahabat, tetapi pada hakikatnya dia adalah musuh, dia musuh dalam selimut. Tapi sesungguhnya ya sebenar-benarnya musuh dalam selimut adalah hawa nafsu yang kita miliki, karena dia selalu menemani kita kapan dan dimanapun kita berada, walaupun kita dalam keadaan tidur, para hadirin yang sangat berbahagia. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan melalui puasa ini kita bisa mengendalikan diri, dan insya Allah kalau ini bisa kita lakukan, kita akan kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan disambut seperti firman-Nya yang terdapat di dalam surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai sekalian manusia yang sudah bisa mengendalikan dirinya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia patuh di dalam menjalankan perintah Rasulnya dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan senang. Ya, kita ini senang, ridha untuk kembali kepada Allah. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa sakit, para hadirin yang sangat berbahagia. Dan Allah juga meridai, menyayangi kembalinya kita kepadanya. Allah berfirman, fadkhulu fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hambaku, wadkhulu jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Nikmat, para hadirin yang sangat berbahagia, kalau kita disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.